warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali saya Hersno Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda semua. Setelah lebih dari 2 pekan berdiam diri, akhirnya Presiden Jokowi menyampaikan sikapnya berkaitan dengan nasib 75 orang pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Sayangnya pernyataan Presiden Jokowi tidak seperti yang diharapkan oleh publik, terutama para penggiat anti korupsi. Pernyataan Presiden Jokowi hanya normatif saja dan kita tidak mendapat gambaran bagaimana sih sebenarnya keinginan pemerintah ini dalam penguatan KPK sebagaimana pernah dijanjikan oleh Presiden Jokowi dalam kampanye presidennya pada saat tahun 2014 lalu. Kalau kita menyimak pernyataan Presiden Jokowi, sifatnya hanya normatif. Banyak yang mencurigai bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, juga merupakan bagian dari skenario besar melumpuhkan KPK. Dan nampaknya dugaan semacam itu mendapat pembenaran dari pernyataan mantan Ketua KPK, Busro Mukodas, yang beberapa hari lalu mengadakan jumpa pers bersama dengan para mantan pimpinan KPK. Rencana jumpa pers yang digelar oleh Indonesian Corruption Watch ini sendiri juga menimbulkan berbagai spekulasi. Akun WhatsApp sejumlah pimpinan termasuk Busro Mukodas, juga Bambang Wijoyanto itu diretas oleh hacker sehingga mereka terpaksa terlambat untuk bergabung dalam jumpa pers itu. Nah, apa saja sebenarnya skenario melumpuhkan KPK itu dan bagaimana modusnya? Mari kita simak penjelasan dari Busro Mukodas. Pernyataan Busro Mukodas ini saya ambil dari jumpa pers yang dilaksanakan oleh Indonesian Corruption Watch. Itu ada isu dan bagan yang luas berkembang. Di situ isinya adalah sejumlah foto, ada Novel, ada Yudi, Ketua WP, ada saya, ada Pak Abdullah Hiamahua, ada Pak Yasin, ya. Dan itu dikatakan bahwa KPK dewasa ini menjadi sarang Taliban. Dan anehnya ini tambahan saya, Taliban di situ juga ditarik ke belakang. Ke belakang itu apa? Ke foto yang di situ fotonya Kartosuryo, fotonya Kahar Muzakar, tokoh-tokoh DITI masa lalu, masa Orde Baru awal begitulah. Jadi saya melihat bahan seperti itu, oh ini menarik ini. Apa di balik itu gitu. Nah, di balik itu kemudian terjawab yaitu seleksi pimpinan KPK yang menghasilkan Pak Firly CS sekarang ini. Itu kemudian ada tes yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ya. Nah, lalu ada teman saya yang ikut tes tersebut. Di antara pertanyaannya, di antaranya ada 2 saja saya singkat. Kalau pas bendera merah putih itu ditarik ke atas, apa sikap Anda? Tuh, yang kedua, Anda bagaimana kalau sholat subuh pakai kunut atau tidak? Nah, jadi pertanyaan yang disampaikan kemarin itu untuk TWK itu, ya, itu pada seleksi pimpinan KPK yang menghasilkan Pak Firly CS itu juga ditanyakan dalam tes psikologi yang diikuti oleh teman-teman saya itu. Nah, kemudian setelah tes yang melibatkan BNPT seperti itu, sebelumnya, ini agak ke belakang sebentar, sebelumnya kan kita ingat bahwa pemerintah bersama DPR sengaja menutup pintu, menutup lubang-lubang telinga, tidak mau mendengarkan elemen masyarakat sipil, tokoh-tokoh yang terkemuka, penggiat anti korupsi, termasuk tidak mau mendengarkan pimpinan KPK yang waktu itu masih sah, yaitu Pak Agus CS. Tidak diundang oleh Presiden Jokowi dalam kaitan dengan pembahasan RUU KPK itu, revisi Undang-Undang KPK yang lama itu. Nah, kemudian lahirnya Undang-Undang KPK yang lama itu, yang sekarang kita ketahui itu tidak lagi independen. Dan
Oleh karena itulah, maka ketika saya melihat bahwa kasus TWK ini, sorry bukan TKW, cara-caranya sikapnya kayak TKW aja, tapi TWK ini tidak bisa dilepaskan dengan tahapan pertama tadi, yaitu revisi Undang-Undang KPK, kemudian diikuti dengan revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, dari rangkaian-rangkaian ini, kesimpulan besar saya adalah bahwa fakta dan gejala-gejala itu menggambarkan bahwa pemerintah itu memang terindikasi tidak lagi bukan melemahkan, tapi berusaha untuk menamatkan riwayat KPK ini, dan itu dimulai sejak presiden sebelumnya. Cuman presiden sebelumnya itu akhirnya mendengar begitu dan melakukan sikap menyetop revisi Undang-Undang KPK itu. Berbeda dengan revisi Undang-Undang KPK yang di era Presiden Jokowi ini berhasil tuntas. Nah, jadi dengan demikian, dari fakta dan gejala-gejala itu, saya ingin menyimpulkan bahwa fenomena atau kasus TWK ini marilah kita konstruksikan atau tidak lepas dari konstruksi. Apa itu konstruksi yang saya maksud? Yaitu konstruksi yang terkait dengan kepentingan politik. Kepentingan politik apa? Nah, inilah kepentingan politiknya itu adalah kepentingan politik yang terkait dengan pemilu tahun 2024 yang akan datang. Itu pasti memerlukan dana yang amat sangat besar sekali. Satu-satunya lembaga yang dikhawatiri sangat mengganggu itu hanya KPK dengan undang-undang yang lama itu. Maka KPK dalam logika politik seperti itu wajib dilumpuhkan, wajib ditamatkan riwayatnya. Nah, dan kemudian terjadilah apa yang sekarang ini. Jadi kalau Undang-Undang KPK itu merupakan amputasi, ya, saya ulang, amputasi politik terhadap KPK lembaganya, itu ternyata tidak cukup. Sisa-sisa pertahanan terakhir orang-orang yang militan dalam arti positif, sebagaimana Pak Yasin, Pak Saud tadi mengatakan, itu dimasukkan kategori 75 ini dengan pertanyaan yang tidak senonoh, pertanyaan yang menggambarkan justru lembaga negara terkait yang melakukan wawancara itu sama sekali menunjukkan ketidakproporsionalan dan justru merendahkan lembaga negara itu sendiri gitu. Nah, kemudian 75 orang itu adalah amputasi kaki-kaki utama. Jadi kalau lembaganya sudah diamputasi, KPK diamputasi, sekarang 75 orang itu kemudian diamputasi. Maka pertahanan terakhir ini di tangan 75. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena 75 orang ini sebagian itu sedang menghandle perkara-perkara korupsi politik yang luar biasa, ya. Apakah itu KPU, apa itu mantan sekretaris MA, apakah proyek reklamasi zaman Gubernur Ahok, apakah itu proyek tata ruang yang melibatkan Bos Lipo, apakah itu proyek kaitannya dengan kereta api cepat Jakarta Bandung dengan biaya dari Cina itu, apakah itu proyek IKTP, sampai kasus bendur lobster dan bantuan sosial, yang semuanya itu melibatkan dua menteri di era Jokowi pada periode kedua. Nah, sekarang dari fakta-fakta yang saya sampaikan tadi, saya ingin menyampaikan satu data saja. Pak Yasin masih ingat, di 2010 ketika saya masuk menggantikan Pak Antasari, saya 1 tahun dengan Pak Yasin CS itu intensif melakukan langkah-langkah pencegahan yang ofensif. Salah satu di antaranya ialah
pencegahan di sektor migas. Nah, di tahun 2010-2011 itu, sektor yang bisa diselamatkan dengan pencegahan di sektor hulu itu ada 152,9 triliun. Ini saya masih ingat karena saya catat dengan baik. Belum yang lain. Nah, saya sekarang ingin mengaitkan. Berarti KPK yang produk lama, independen itu, tidak hanya penindakan, tetapi juga pencegahan yang integratif, itu termasuk sektor hulu. Pertanyaannya sekarang, untuk pimpinan KPK sekarang. Apakah pimpinan KPK dengan undang-undang yang baru yang sudah diamputasi di era Pak Jokowi ini kemudian akan bisa menghandle potensi migas yang besar sekali di Maluku Utara, kalau tidak keliru Masela itu, apakah bisa membongkar kembali kasus Papa minta saham, apakah berani membongkar kembali secara struktural kasus Meikarta, kasus yang tadi saya sebutkan itu, ini pertanyaan besar. Nah, kalau melihat langkah-langkah amputasi terhadap benteng terakhir Novel Baswedan CS itu, maka itu artinya bahwa ada indikasi yang semakin kuat bahwa rezim sekarang ini memang sangat amat khawatir untuk eksistensi dan keberadaan teman-teman 75 itu. Maka diamputasi sekalian agar 2024 itu nanti bisa aman dan seterusnya. Artinya bahwa kita tidak hanya penindakan, tapi membangun aspek hulu. Aspek hulunya itu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencurian yang by design, corruption by design itu bisa dicegah. Nah, dengan undang-undang yang sekarang ini, saya yakin sudah tidak bisa lagi, apalagi dengan amputasi pada 75 kaki yang sebagian menjadi kepala atau kasatgas yang sedang menangani kasus-kasus yang tadi saya sampaikan. Kasus itu proyek reklamasi yang sudah dibongkar, ada korupsinya, Meikarta ada korupsinya, Bansos, Benur, dan sebagainya, dan seterusnya. Atas dasar hal-hal itu, maka saya selaku mantan, saya tidak hero sama sekali dengan reaksi buzzer-buzzer. Itu wajar sekali dalam logika rezim sekarang ini, biarin aja. Bahkan ada yang dihack, indikasi kuat barusan HP saya juga dihack, diganggu-ganggu beberapa kali, dan sejumlah teman menjelang webinar ini. Atas dasar itu, maka saya mengajukan satu statement, sikap moral saya, ya, selaku aktivis dan selaku mantan pimpinan KPK. Satu, mendesak pimpinan KPK, terutama ketuanya, Firly Bahuri, untuk mengundang pimpinan-pimpinan KPK yang lama. Ayo kita dialog secara terbuka dan undang wartawan. Undang wartawan, biar publik, masyarakat mengetahui lewat pemberitaan wartawan itu. Kemudian yang kedua, mendesak agar Presiden Jokowi menetapkan bahwa proses TWK itu ilegal dan karenanya tidak mempunyai akibat hukum apapun juga. Konsekuensinya 75 orang itu segera kembali pada posisi semula. Saya khawatir kalau ini diambangkan, maka proyek-proyek corruption by design itu akan berjalan terus, termasuk aspek hulu tambang migas di mana di Masela tadi. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, mendesak pada Presiden untuk membentuk tim independen, melakukan evaluasi apakah kebijakan pimpinan KPK yang dikabarkan tidak kolegial, tidak kolektif itu menyelenggarakan TWK itu melanggar kode etik atau tidak. Nah, tim independen ini ada unsur negaranya, pejabat negara atau pemerintah bersama-sama elemen demokrasi yang masih terawat dengan baik. Yang masih terawat dengan baik. Siapa itu? Ada teman-teman aktivis, banyak sekali. Ada unsur-unsur guru besar yang semakin menunjukkan sikap elegannya guru bangsa akhir-akhir ini. Dan unsur-unsur lain yang memenuhi syarat. Jika kita cermati pernyataan dari
Busro Mukodas tadi, kita akan mendapat gambaran seutuhnya, apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Jadi banyak sekali kepentingan-kepentingan yang bermain, sehingga mereka ingin melumpuhkan KPK. Jadi pelumpuhan KPK seperti dinyatakan oleh Busro Mukodas dimulai dengan revisi undang-undang dan kemudian pemilihan, para pimpinan KPK yang baru, dan kemudian mengapa 75 orang, pegawai KPK yang dikenal punya integritas tinggi ini juga dinyatakan tidak lolos, ini merupakan amputasi terakhir. Jadi setelah berhasil mengamputasi dari sisi legislasi, maka basis pertahanan terakhir adalah mereka-mereka ini, adalah 75 orang pegawai KPK yang selama ini punya integritas, punya komitmen tinggi dalam memberantas korupsi. Jadi banyak sekali kepentingan berkelindan dalam pelumpuhan KPK ini, mulai dari mereka dendam masa lalu, karena ada beberapa kasus korupsi besar yang dibongkar di masa lalu. Kita bisa menyebut misalnya yang sudah dibongkar mulai dari kasus reklamasi Teluk Jakarta, kemudian juga Meikarta, dan yang terbaru adalah kasus korupsi di Kementerian Kelautan dan juga kasus bansos di Kementerian Sosial. Jadi kepentingan-kepentingan ini seperti dikatakan oleh Busro berkelindan sehingga mereka kemudian bersatu padu ingin melumpuhkan dan mengamputasi KPK. Itu kasus-kasus di masa lalu. Ada kepentingan kasus ke depan, terutama berkaitan dengan Pilpres 2024. Banyak mafia yang berkepentingan agar pada Pilpres tahun 2024 tetap terpilih figur-figur yang kondusif agar mereka bisa terus melakukan aksi-aksi korupsinya. Karena itulah KPK dan juga para karyawan yang punya integritas itu harus diamputasi. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.